Hello guys, bersama lagi di channel saya Dirangkum Film Official. Kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Ya Rukia Kenaik. Film ini adalah film live action dari manga yang berjudul sama, yang menceritakan tentang seorang cowok SMA yang hobinya itu ngangkatin roknya cewek-cewek. Jadi kalau kalian ingin nonton film ini, ingat gua nggak nyuruh nonton lo ya. Tapi kalau kalian nonton film ini, kalian bakal lihat banyak banget adegan yang nyempluk-nyempluk dengan bungkus berbagai pilihan warna. Oke, nggak usah berlama-lama lagi guys, kita langsung saja ke ceritanya guys. Film ini dimulai dengan seorang cowok yang baru pindah ke SMA baru. Ia bernama Gosuke. Dan ia ini adalah cowok yang mesum banget, yang kerjanya itu ngangkatin roknya cewek-cewek buat dilihat segitiga bermudanya. Dan di sekolah baru ini pun dia sudah berencana untuk melakukan kejahilannya tersebut, dimana di sekolah itu banyak banget yang pakai rok pendek yang membuat dia kegirangan. Tapi pas dia mau melakukannya, tiba-tiba dia dihentikan oleh sekelompok cowok dan mengatakan untuk tidak mendekati cewek-cewek karena berbahaya. Dan mereka juga mengatakan mending cari sekolah lain aja deh. Gosuke di sini tentunya nggak ngerti ya apa maksud dari perkataan mereka tadi. Dan kemudian dia mencoba mengikuti gerombolan anak-anak tadi. Dan di sini Gosuke kemudian melihat ada beberapa siswa yang sedang dihukum oleh sekelompok siswi, yang diketuai oleh cewek yang bernama Chisako. Dan para siswa ini disuruh menonton videonya Livana Anbia. Dan kalau sampai rudal mereka sampai tegang, maka mereka akan tersengat aliran listrik. Melihat hal itu, Gosuke langsung masuk dan menghentikan perbuatan tidak berperi keburungan tersebut. Dan kemudian muncul seorang siswa yang cakep yang merupakan ketua OSIS cewek, yang bernama Shizuka. Dan dia ini adalah dalang di balik kebijakan penyiksaan burung-burung yang ada di sekolah tersebut. Gosuke kemudian dengan lantang menyuarakan keberatan atas kebijakan itu. Dan dengan kecepatan tangannya, dia langsung membuka satu persatu semua rok cewek di ruangan tersebut. Sampai pas dia mencoba membuka rok milik Shizuka, justru ia malah babak belur karena dihajar oleh Shizuka. Yang ternyata Shizuka ini adalah ahli bela diri. Singkat cerita, Gosuke yang dihajar tadi kemudian pingsan, dan ketika sadar ia sudah berada di ruangan yang penuh gerombolan cowok tadi yang diketuai oleh Yamada. Yamada ini menceritakan bahwa dulu sekolah ini sama seperti sekolah lain pada umumnya, namun semua itu berubah ketika negara Sugihano menyerang, yang tentunya dipelopori oleh guru BK yang baru yang sangat kejam, yang bernama Arashi. Nah, Pak Guru Arashi ini membuat sebuah kebijakan di mana semua murid cewek harus memakai rok setinggi 50 cm di atas lutut. Kebijakan ini tentunya sewenang-wenang dan sangat memberatkan para siswi. Sedangkan para siswanya tidak ada yang berani melakukan apapun. Dan Pak Guru Arashi ini suka banget menghukum Chisako karena tampangnya yang mirip Dora versi hentai. Tapi semua itu berubah ketika muncul sosok Shizuka, sang ketua OSIS, yang kemudian mendatangi Pak Arashi dan langsung mengajarnya. Dan sejak saat itu Pak Guru Arashi ini tidak pernah muncul lagi di sekolah. Namun Shizuka kemudian merubah kebijakan di sekolah yang justru memberatkan siswa cowok, karena para siswanya menganggap semua cowok itu sama seperti Pak Guru Arashi yang mesum. Dan sejak saat itulah kemudian sekolah ini dikuasai oleh para siswi. Nah, karena para cowok tadi melihat Gosuke adalah satu-satunya cowok yang berani menantang kebijakan tersebut, kemudian mereka memutuskan untuk mengangkat Gosuke sebagai ketua OSIS cowok, dan berharap bahwa Gosuke akan bisa mengembalikan sekolah ini menjadi sekolah normal seperti dulu. Gosuke pun menerima jabatan tersebut, dan dia mulai membuat petisi kepada Shizuka bahwa jika kebijakan tersebut tidak dicabut, maka mulai besok Gosuke dan teman-temannya ini akan membuat onar kepada para siswi. Mulai dari mengangkat semua rok siswi setiap ada kesempatan, mengintip para siswi yang sedang mandi, dan menyamar menjadi cewek untuk melihat para siswi yang sedang ganti baju.
Dan semua perbuatan tadi berlangsung selama beberapa hari, yang kemudian membuat Shizuka menjadi merasa sebel dengan kelakuan para siswa cowok. Akhirnya Shizuka menantang Gosuke untuk berkelahi. Jika yang menang adalah Shizuka, maka kebijakan tersebut akan tetap sama. Dan jika yang menang adalah Gosuke, maka kebijakan tersebut akan dihapuskan. Tapi Shizuka kemudian membuka bajunya, dan terlihat dia sedang memakai pakaian yang seksi, yang kemudian membuat Gosuke kalah. Tapi bukan kalah karena kesakitan, melainkan karena keenakan dong. Dan tiba-tiba cuaca cerah barusan kemudian berubah menjadi gelap, segelap Bikang Miyabi. Dan kemudian muncul sosok yang sudah lama nggak kelihatan, yaitu Pak Guru Arashi, yang kini terlihat lebih sangar. Dan selama menghilang tersebut, ternyata Pak Guru Arashi ini sedang bertapa dan melatih batangnya setiap hari, sehingga kini tubuhnya menjadi sangat keras, sekeras baja. Shizuka yang melihatnya kemudian langsung menyerang Pak Guru Arashi. Namun pukulan dari sang ahli bela diri ini pun sekarang gak ngefek apa-apa ke Pak Guru Arashi yang sudah di-upgrade. Kemudian Gosuke yang pingsan tadi saat melawan Shizuka kemudian bangun dan mencoba melawan Pak Guru Arashi. Namun hanya dengan sekali kipatan, Gosuke tadi langsung menjadi karya seni tembok. Pak Guru Arashi pun kemudian pergi dan mengatakan bahwa seminggu lagi dia akan kembali bekerja di sekolah ini dan akan menerapkan kembali peraturan rok 100 cm di atas lutut seperti sebelumnya. Nah, setelah kejadian itu, Shizuka ini menjadi agak lebih terbuka kepada Gosuke karena ternyata dia berani melawan Pak Guru Arashi. Ya, meskipun kalah sih, tapi akhirnya kini semua siswa dan siswi bersatu dan mencoba mencari cara untuk melawan Pak Guru Arashi. Shizuka kemudian mengajari Gosuke teknik bela diri, sedangkan para siswa mengumpulkan majalah dewasa, dan para siswinya belajar melakukan foto mesum. Yang semua itu dimaksudkan untuk melatih ilmu titik dewa milik Gosuke. Shizuka kemudian memberikan Gosuke sebatang amplop, tapi dia nggak boleh melihat isinya, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Dan di sini terlihat bahwa Shizuka ini mulai tertarik dengan Gosuke. Keesokan harinya Pak Guru Arashi pun datang, dan para siswa dan siswi pun sudah bersiap untuk menghadapinya dengan dipimpin oleh Gosuke. Gosuke yang kini sudah siap lahir dan batin ini pun dengan keren mencoba menceramai Pak Guru Arashi dengan bacot no jutsu. Namun hanya dengan sekali pukulan, Gosuke pun terpental jauh. Melihat sang pemimpin pasukan udah kalah, kemudian membuat nyali para murid-murid ini menjadi ciut. Kemudian Pak Guru Arashi ini mengatakan bahwa ia akan memaafkan kejadian hari ini jika Shizuka mau menjadi doginya untuk diajak main. Merasa tidak punya pilihan lain, akhirnya Shizuka pun menuruti kemauan Pak Guru Arashi ini. Namun tiba-tiba Gosuke kembali, dan ketika melihat Shizuka dijadikan peliharaan, dia kemudian menjadi marah dan kembali menantang Pak Guru Arashi untuk adu kekuatan. Dan di sini Gosuke menggunakan teknik Fuinjutsu yang bersumber dari majalah dewasa untuk meningkatkan kekuatannya. Dan akhirnya Gosuke pun kalah. Namun kali ini Gosuke secara cepat kembali dengan keadaan yang sudah babak belur. Ia kemudian menggunakan teknik rahasia, yaitu teknik Senpak no Jutsu. Dia menyuruh semua cewek-cewek untuk berbaris dan berpose sambil memperlihatkan segitiga bermudanya untuk memberikan kekuatan kepada Gosuke. Dan akhirnya dengan kekuatan penuh Pak Guru Arashi pun berhasil dikalahkan. Tapi bohong, Pak Guru Arashi ini pun bangkit kembali dan langsung melemparkan Gosuke. Gosuke yang sudah kehabisan semua cakranya ini pun meminta maaf kepada semuanya karena ia telah gagal. Namun Shizuka kemudian membuka roknya yang membuat Gosuke bangkit dan mendapatkan kekuatan titik dewa. Dan akhirnya bentrokan pun tidak dapat terelakkan.
は予測値。千鳥狂犬。Dan akhirnya Pak Guru Arashi pun berhasil dikalahkan. Dan kali ini beneran kalah ya. Dan waktu pun berlalu. Dan kini sekolah ini telah kembali menjadi sekolah normal pada umumnya. Tapi Shizuka kemudian teringat dengan amplop yang diberikannya dulu kepada Gosuke. Namun Gosuke mengatakan bahwa ia telah menghilangkan amplop tersebut. Shizuka pun bingung karena sebenarnya isi amplop itu adalah foto Shizuka yang sedang tidak mengenakan pakaian apapun. Mendengar hal itu, Gosuke pun langsung kegirangan. Dan sebenarnya amplop itu masih ada di dalam sakunya. Ia pun mencoba melihat isinya. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana pembahasan film kita kali ini? Sungguh tidak ada faedahnya sama sekali kan? Oke, sampai situ aja ya guys. Kalau ada kritik dan saran ataupun request sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel kami. Oke, bye-bye guys.